Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu terhindar dari berbagai macam penyakit di masa pandemi ini. Baiklah, anak-anakku, hari ini kita memasuki hari keempat di daring kita. Kita akan belajar seperti biasa, tapi sebelumnya dimohon siapkan alat tulisnya untuk mencatat atau merangkum apa saja yang penting. Lalu juga silakan di-subscribe dan di-like videonya agar kamu tidak ketinggalan video di setiap harinya karena video ini akan selalu update setiap harinya. Baiklah, kita mulai langsung pembelajarannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ASEAN dan yang kedua kita akan belajar bahasa Sunda. Urang diajar bahasa Sunda. Urang diajar nembangkeun pupuh. Pupuhna nyata pupuh Mas Kumambang. Tapi sebelumnya kita belajar dulu tentang negara ASEAN. Di sini sudah ada lambang negara ASEAN. Jadi ini adalah lambang negara ASEAN. Jadi ketika kamu bertemu di soal dan berhadapan dengan lambang atau gambar seperti ini, jangan aneh lagi ya. Ini adalah lambang negara ASEAN. Itu ya. Yang pertama harus kamu pahami. Selanjutnya, apa itu ASEAN? Nah, sekarang Bapak bahas lebih jauh tentang ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Jadi berbagai macam negara di Asia Tenggara berkumpul dan berorganisasi untuk apa? Ya kita simak lagi. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Jadi tujuannya negara ASEAN yang didirikan, mereka berharap bisa memajukan ekonominya, lalu sosial budayanya bisa dikenal oleh negara lain. Selain itu juga bisa menjaga keamanan antar negaranya dari negara lain atau bahkan dari negara ASEAN itu sendiri. Pada tahun 1967 atau 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dari pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh pendiri ASEAN adalah pertama ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, ada Thanat Khoman dari Thailand, ada S. Rajaratnam dari Singapura, dan Nakriso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraannya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Jadi itu intinya. Jadi inti dari dibentuknya negara ASEAN tentunya untuk bekerja sama di bidang politik, di bidang sosial, budaya, dan ekonomi tentunya. Ya, jadi itu dengan adanya kerjasama diharapkan negara-negara anggota ASEAN ini bisa maju, ya. Karena diketahui ada beberapa negara-negara anggota ASEAN itu masih termasuk negara-negara berkembang. Itu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi dikatakan ada 10 negara ASEAN ya. 10 negara ASEAN itu
adalah pertama Brunei Darussalam, lalu yang kedua adalah Kamboja, ada Indonesia, ada Laos, ada Malaysia, ada Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, silakan ini kamu hafalkan bendera-benderanya, negara-negaranya, apa saja anggota negara ASEAN itu. Siapa saja anggota negara ASEAN itu. Itu ya. Nanti mungkin pembelajaran besok dan selanjutnya akan ada pembahasan lebih dalam tentang ciri khas setiap negara ASEAN. Nah, itu ya. Itu yang mungkin harus kamu ketahui dari pembelajaran hari ini di IPS-nya, di negara ASEAN-nya. Jika ada yang terlewat dan tidak mengerti, boleh di back videonya, diulang videonya. Oke, selanjutnya kita belajar atau bernyanyi tentang pupuh. Nah, sekarang Bapak akan berganti bicara menjadi bahasa Indonesia. Tah ayeuna urang diajar pupuh Mas Kumambang. Ya. Mas Kumambang teh nyata pupuh anu biasana ku urang dinyanyikan, biasana mah nyanyina kieu. Hei barudak kudu mikir ti leuletik. Tapi ayeuna lirikna beda. Lirikna judulna itu kusir, nya. Nah, mangga diregepkeun terus ke dihafalkeun cara nembangkeunana. Itu kusir bangun ambek-ambek teuing, turun tina delman kuda di pecutan tarik, teu aya pisan ras-rasan. Nah, kurang leuwih kitu cara nembangkeunana. Urang ulangi sakali deui nya. Hidap regepkeun ayeuna Bapak rek nembang nepi ka beresnya. Sampai pasti nyeri karasana. Tah sampai nya. Ieu kapotong aja kopan dipotong soalna panjang teuing. Jadi nu kudu hidep apal sampai pasti nyeri karaosna we katanya. Siap? 1, 2, 3. Itu kusir bangun ambek-ambek teuing, turun tina delman kudu di pecutan tarik, teu aya pisan ras-rasan, teu ngarasakeun bongkena kasatolaip, padahal mogokna lantaran geus capek teuing, hayang ngaso eureun heula. Coba lamun aya nu neungeul ka kusir, geus tangtu karasa nyeri moal salah deui. Satoge kitu sarua. Tah sampai dinya. Nah, ku hidep tiasa diteraskeun. Ku apa mau diteraskeun lah. Ame hidep diajar nembang pupuh. Oke, panginten ku guruna masing-masing ditugaskeun kangge nembangkeun pupuh, terus direkam dinu audio. Nah, pupuh Mas Kumambang ieu amanatna atau eusina nyaeta ngeunaan mepeling hidep tinu kalakuan anu salah, nya. Jadi pepeling pupuh Mas Kumambang teh pepeling kangge urang supaya urang eling teh emut mun bahasa Indonesia nama mengingatkan kita terhadap kesalahan ta eta mun teu hafal bahasa Sunda. Jadi eta teh nyaeta pupuh Mas Kumambang urang sakali deui tembangkeun nya barudak. Urang nyanyi babarengan. Itu kusir bangun ambek-ambek teuing, turun tina delman kuda di pecutan tarik, teu aya pisan ras-rasan,
teu ngarasakeun bongkena kasato laib. Padahal mogokna lantaran geus capek teuing. Hayang ngaso eureun heula. Coba lamun aya nu neungeul ka kusir, geus tangtu karasa nyeri moal salah deui. Satoge kitu sarua. Tah eta nya pupuh Mas Kumambang. Mangga tiasa diteraskeun nembangna. Panginten sakitu pembelajaran ti Bapa dinten ieu. Teras anjeun tong hilap ieu nya tong hilap dicatet terus di-subscribe ame hidup teu katinggalin video-video unggal dintenna. Sakitu we ti Bapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.